Itu bemonya. Silakan naik. Bemo. Bemo, Pak. Penduduk Jakarta. Bukan. Tinggal di mana? Mau cari hotel. Hotel apa? Hotel yang murah. Mana ada hotel yang murah di Jakarta? Saya ada kenalan di Tanah Abang, tapi tidak tahu alamatnya. Kalau belum ada tempat tinggal, nginap saja di rumah saudara perempuan saya. Suaminya sedang pergi ke Sumatera. Terima kasih. Biar saya nginep di hotel saja. Jangan sembarangan nginap di hotel. Nanti ada yang ganggu. Di Jakarta banyak laki-laki iseng. Apalagi kalau mereka lihat perempuan sendirian. Percaya deh sama saya. Nanti bisa dapat susah. Bung supir, berangkat aja deh. Baru 2 penumpang. Nanti saya rugi. Nanti saya tambah sewanya. Tinggal saja beberapa hari di rumah saudara saya sambil mencari alamat kenalannya. Jalan. Ini dia gangnya. Di belakang rumah itu rumahnya. Coba pergi lihat apa orangnya ada. Saudara saya suka pergi. Nanti kalau dia ada kita sama-sama ke situ. Biar saya yang jaga koper adik. Samperin. Nggak bawa apa-apa dia. Cakep tuh cewek. Pikiran lu kayak itu melulu. Kok sendirian? Minum-minum di sana yuk. Ayo. Mau kemana? Hah? Lepaskan, nanti saya berteriak. Lepaskan. Saya teriak nih. Tak ada larangan berteriak di tempat ini. Wangi. Bu, tambah es teh, Bu. Tembuh meja dulu. Aku lapar, tapi aku tidak punya uang. Lalu, mengapa kamu masuk ke sini? Aku hanya ingin minta segelas air, tapi orang itu menaruh makanan di depanku. Minta buahnya ya. Makan sajalah, nanti juga beres.
Bayar di sini. Saya tidak punya uang. Loh, tidak ada uang kok makan. Saya tadinya mau minum saja, tapi ditaruh makanan di depan saya. Berapa semua? Coba hitung. Tenang saja, saya bereskan. Terima kasih. 2.500. Kok lebih mahal dari saya? Bersih, Pak. Ambil semua. Terima kasih. Mari. Berapa? Mengapa kejadian tadi? Saya tidak punya uang. Koper saya dibawa lari orang. Baru datang di Jakarta? Iya, saya dikibulin orang di depan stasiun kemarin. Lalu apa rencanamu sekarang? Entahlah, saya capek, kepengen tidur. Rupanya perasaan kita sama. Saya pun kepengen tidur. Bagaimana kalau kita cari hotel? Saya tahu hotel yang aman, bersih, air condition. Tidur satu kamar, Enaknya begitu. satu ranjang. Keberatan? Sangat keberatan. Saya bukan pelacur. Siapa bilang kamu pelacur? Saya tidak pernah tidur sama pelacur. Begini, kita pergi ke rumah saya. Jadi tidak perlu curiga. Sopir, sudah berapa jam saya pakai? 2 jam setengah, Pak. Masih ada 1 jam lagi. Ayo berangkat. Silakan. Ya, rumahnya kecil saja. Perabotnya buatan dalam negeri. Ini kursi untuk terima tamu. Dan ini meja makan. Di sana ada kamar mandi pakai air panas. Bisa berendam sendirian maupun duaan. Ada apa lagi? Ada ranjang, kasurnya pakai per. Ada apa lagi? Ada lelaki dan perempuan. Kau dan aku. Lalu? Kau tidur di atas, aku di bawah. Sama saja dengan di hotel. Tidak sama. Kalau di hotel, dalam satu selimut. Di sini, dalam selimut masing-masing. Biar saya berasal dari kota kecil dan tidak terpelajar, tapi untuk dijadikan permainan laki-laki, maaf. Terima kasih sudah membayarkan saya makan tadi. Tunggu dulu. Kau salah mengerti. Aku sama sekali tidak akan melakukan yang kau tidak setuju. Mari, percayalah. Kau boleh tidur di kamar, sendirian dan kunci pintu. Aku akan tidur di rumah teman. Ini kuncinya. Mengapa Om mau menolong saya? Budiman namaku, bukan Om. Aku menolongmu karena kau memerlukan pertolongan. Tanpa imbalan? Gratis? Lillahi ta'ala. Wallah, tidak perlu curiga lagi. Duduklah. Om Budiman kerja di mana? Budiman saja. Tidak pakai Om. Duduklah. Aku nakoda kapal. Sedang cuti besar 1 bulan. Rumah ini aku kontrak. Kau kelihatan ngantuk. Tadi malam tidak tidur. Ngumpet di kolong jembatan. Pergi tidur di kamar sana. Biar di sini saja. Aku ingin tahu siapa kau ini sebenarnya. Tapi nantilah. Tidur saja dulu. Tapi awas, jangan diganggu. Aku akan menjagamu sampai kau bangun.
Mari minum dulu. Jangan melamun. Mikirin apa sih? Macam-macam. Macam apa saja? Budi, kata orang, pelaut punya kekasih di tiap pelabuhan. Apa betul? Itu kan kata orang. Tapi aku tidak termasuk golongan itu. Selamat pagi, sayang. Enak tidurnya. Budi jahat tadi malam. Benci deh. Aduh, jangan mencubit ah, sakit. Biarin. Sakit. Coba pergi lihat siapa. Lap dulu hidungnya. Ada apa, Pak? Surat tuntutan Budiman? Terima kasih. Ya. Surat, Bud. Dari siapa? Pacar lama barangkali. Kalau benar bagaimana? Katanya nggak punya pacar. Gila. Siapa yang gila? Aku ditarik ke Surabaya. Disuruh kerja di kantor. Kan enak kerja di kantor daripada di kapal. Aku seorang nakoda. Pelaut. Bagi seorang nakoda, kapal adalah istrinya kedua. Aku akan protes. Budi, kau akan tinggalkan aku? Ya, tapi tidak lama. Aku segera kembali. Berapa lama? Mungkin sebulan, 3 minggu, 1 minggu, mungkin juga cuma 2 hari. Sayangku kepadamu, cintaku kepadamu bertambah dan berakhir untukmu. Masih ada 1 jeruk lagi. Siapa yang belum dapat? Ayo, menangkan 1 hadiah televisi. Sudah dapat semua. Udah, mulai saja deh. Nah, itu ada yang baru datang. Nah, ini Kapten Budiman baru datang. Ayo ikut. Pas bener. Kayak yang sudah diatur aja. Ini jeruknya, Bud. Jeruk apaan? Aku nggak doyan jeruk asam. Jangan jual mahal, Jeruk manis. Bud. Ayo ikut adu jidat. Barang siapa yang masuk ruangan ini, tidak boleh ngelak. Ikut suara terbanyak. Nih, musik jalan. Dia belum takut-takut. Kita tidak usah dansa. Asal goyang-goyang saja. Tapi jeruknya tidak boleh jatuh. Kalau jatuh, kita kalah.
Yang tuh keluar. Nah, keluar. Awas, jangan boleh pegang jeruk. Eh. Bagus, Bud. Cintamu punya misi berani. Jeruknya lengket bener. Musik. Kamu sih gimana? Bud, aku bahagia. Kita harus menangkan pertandingan. Mas, Apa? aku pengen kencing. Tunggu dulu. Oh. Kamu sih mendadak pingin kencing. Maaf deh. Sudah nggak apa-apa. Berapa lama kita begini, Bud? Tahu? Si Tom punya kerja. Capek. Tidak. Musik. Kamu sih begini-begini. Habis gatal bagaimana? Capek. Tidak. Tahan 5 menit lagi. Sampai pagi juga tahan. Taksi sudah datang. Tunggu sebentar, Bung. Ya, Pak. Jangan menangis, sayang. Aku tidak menangis. Jangan tinggalkan aku lama-lama, Bud. Aku akan segera kembali. Jaga dirimu baik-baik. Ona, aku meninggalkan sebuah amplop di bawah TV. Tapi jangan kau buka sebelum aku pergi. Budi, cepat pulang. Ya, katakan kau cinta padaku. Aku cinta padamu. Aku cinta padamu. Saya tidak berwenang
untuk merubah keputusan itu. Apa sebenarnya alasan kapten menolak tugas itu? Pertama, cuti saya belum selesai. Kedua, saya baru saja kembali dari Yokohama. Tugas ini hanya sementara, karena Kapten Taufik harus menjalani suatu operasi. Ini, Tin. Apa? Ganteng ya. Siapa? Kapten yang di dalam. Naksir. Dia belum beristri kan? Dan kau belum bersuami. Baiklah, saya akan bicarakan. Terima kasih. Oh ya, perkenalkan, Sutini sekretaris direksi, Kapten Budiman. Selamat siang. Kok terus dipandang? Orangnya sudah tidak ada. Naksir, Tin. Yo. Kita ke master cabin. Siapa mau ikut nanti malam? Kemana, Pak? Saya mengundang Kapten Budiman makan malam. Sutini saja, Pak. Mengapa aku? Kau kenapa? Aku kan sudah punya suami. Kau kan masih bebas. Mari ke kamar mesin. Duduk di mana? Sana. Pernah makan di sini? Belum? Di sini yang istimewa, sup telur kepiting dan ikan tahu kuah. Apa kesukaan saudara? Tolong pilihkan untuk saya. Saya belum bisa menebak selera Anda. Saya rasa selera kita tidak banyak beda. Kita belum pernah makan sama-sama. Bagaimana kalau kita pesan beberapa macam, lalu kita gaduh bersama? Ya, baiknya begitu. Kolektif. Ada telepon untuk Bapak. Sudah cukup. Teleponnya di sana, Pak. Boleh saya minta tolong? Mengenai? Anda sekretaris direksi. Tentunya punya hubungan baik dengan mereka. Terbatas sampai hubungan kerja. Tentu, yang saya maksud juga hubungan kerja. Ada apa rupanya? Begini, jadwal keberangkatan ke Yokohama masih lama. Saya tidak ingin nganggur di sini. Lalu, mau nganggur di mana? Saya tunggu di Jakarta saja. Ada yang menunggu di sana. Tidak, ada keperluan lain. Menunggu teman. Saya menunggu tanggal 29 Juni. 29 Juni. Hari ini kan tanggal 29 Juni. Betul. Saya menunggu jam 7.30.
Dia akan datang jam 7.30 tepat. Berbahagialah Anda mempunyai kekasih yang pegang tank tepat. Selamat menunggu. Budiman. 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 Oh, maaf. Tidak apa-apa. Kau jauh, aku rindu. Kau dekat, rasa syahdu. Usah di kau ragukan kasih sayangku. Ona, Mas Tom, lagi ngapain di sini? ada jumpa Budi. Ada? Mana? Di Surabaya. Saya baru dari Surabaya. Kami ada janji jumpa di sini malam ini. Hah? Jumpa di sini? Aduh, si Budiman. Kalau main-main keterlaluan. Main-main. Sudahlah, lupakan saja Budiman. Dia sedang bersenang-senang di Surabaya. Tidak mungkin. Kami sudah janji. Dia suruh saya tunggu di sini. Budiman bisa bikin 1000 janji dalam 1 hari. Entah berapa janji dia sudah bikin di Surabaya dalam 1 minggu ini. Jangan menjelek-jelekan dia. Nona manis, kau baru kenal Budiman. Berapa banyak ibu-ibu yang ingin menggantung dia karena mempermainkan anak gadisnya. Jangan-jangan kau pun sebentar lagi akan bunting. Mari kita bersenang-senang malam. Aduh, Kenapa, Bud? kejedok. Kalau jalan matanya kemana? Au. Ini minum apa? Bung, Bung. Satu ram coke dan 1 whisky on the rock. Budi, mengapa tidak betah di Surabaya? Ada yang nunggu ya di Jakarta? Tidak. Siapa yang mau sama seorang pelaut? Justru seorang pelaut pacarnya kececeran di mana-mana. Aku bukan pelaut model itu. Bohong. Sungguh mati. Baru sekarang aku kepengen pacaran. Ah, mulai sandiwara. Siapa orang yang Budi ingin pacarin itu? Aku benar-benar telah jatuh cinta padanya. Cantik orangnya. Orang yang cerdas dan simpatik. Di mana orangnya? Loh, kok aku dijadikan sasaran? Karena kaulah orangnya. Bohong. Aku cinta padamu. Cinta pelaut. Tanyalah orang itu. Bung, apa betul aku mencintai dia? Coba terangkan kepada Nona ini. Apa betul aku mencintainya? Tidak perlu disangsikan lagi. Tuan mencintai Nona dari ujung rambut sampai ujung kaki. Terima kasih. Anda benar-benar seorang juru selamat. Belilah baju pengantin. Kita akan segera kawin, sayang. Silakan masuk. Tempatnya kecil, tapi cukupan. Ada kursi, meja makan, televisi, dan itu pintu kamar tidur. Di dalam kamar tidur ada Ranjang. persis. Dan Kasurnya empuk dan cukup buat 2 orang. agak sempit sedikit. Tapi menyenangkan karena pakai per. Tapi yang penting ada yang tidur.
laki dan perempuan. Akal pelaut. Hei, jangan cari penyakit, Bung. Gak apa-apa. Gak dimuat di koran. Kaget? Maaf ya, tidak minta permisi. Mengapa potret saya? Karena adik cantik sekali. Orisinil, belum kena iklan kosmetik. Di mana adik tinggal? Tidak tahu. Jangan takut. Saya sudah banyak menolong orang cara begini. Adik bisa jadi foto model. Mau nggak? Jadi foto model tidak mengganggu sekolah atau kerja. Masih sekolah? Sudah kerja? Nah, apalagi tidak sekolah dan tidak kerja. Coba lihat ini. Koleksi foto model. Banyak di antara mereka yang sudah dipakai main film iklan. Bahkan yang ini nih, ini nih sudah jadi bintang film beneran. Wah, hebat dia sekarang. Amelia namanya, kenal nggak? Jarang nonton kali. Ntar. Ini diangkat ya, sedikit aja. Malu Gak apa-apa, sedikit saja. Nah, ntar. Ona, nih lihat nih. Ada apa, Bu Mansur? Nih lihat, fotomu dimuat. Cover depan lagi. Nama samaranmu Laila. Bagaimana kalau terus pakai Laila? Jangan lagi pakai Markona. Kan nama dikasih orang tua sejak lahir. Cewek-cewek sekarang suka ganti nama baru, biar keren. Nama banyak pengaruhnya loh. Bikin foto lagi. Ada majalah lain yang minta. Darah-darah Ayu ini memperagakan koleksi Dinas Corner, busana-busana pilihan, dan salah satu di antaranya pasti paling serasi untuk Anda. Ya sudah. Aduh, aku takut. Jangan gugup, ingat seperti yang kukatakan tadi. Peragaan ini dibuat film. Dibuat film? Iya, banyak orang film yang menyaksikan. Aduh. Gayamu rileks sekali tadi. Tapi aku gemetaran, tahu nggak? Tapi nggak kelihatan. Sama siapa si Mansur? Tang, muka aku disorot lampu. Itu belum seberapa. Kalau main film cerita, wah, lebih lagi. Benar, yang di majalah itu. Hei, Bung Hendra. Wah, kebetulan. Kebetulan apa? Foto yang Bung pesan sudah saya cetak. Oh ya,
Kenalkan, Lela. Bintang film. Oh, Tapi baru film iklan. Ini Bung Hendra, sutradara film yang paling banyak mencetak bintang-bintang baru. bisa aja ente. Siapa tahu yang ini bisa juga Bung cetak. Bagaimana kalau bergabung bersama kami di sini? Saya ada kawan di sana. Ajak saja. Dalan, pindah sini. Sudah berapa film iklan ikut main? Baru satu film. Oh. Kenalkan, Dalan Bagin Junit. Ini Mansur, calo foto model. Dan bintang film. Ini kartu nama saya. Terima kasih. Bung Hendra, bagaimana kalau Lela ini dicoba? Dites, bukan dicoba. Emangnya kue apem pakai dicoba? Ini lihat. Saya ada satu peranan kecil. Tidak kecil sekali. Mengenai olahraga. Laila bisa olahraga apa? Tidak usah mahir sekali. Nanti kami akan latih untuk menemukan gaya yang baik. Hebat deh Bapak. Ibu hebat juga. Kali ini pasti masuk. Bapak sih komentar saja. Ibu jangan grogi kalau masukin lubang. Saya pikir besok sudah boleh turun lapangan. Pukulannya masih ngaco begitu. Sudah mulai bagus. Tak kosa sih. Bu, mau minum apa? Air jeruk, gelas besar. Bung, 2 air jeruk, gelas besar. Dia paling kaya di Jakarta. Banyak perusahaannya. Real estate, nightclub. Saya yang tidak punya anak. Coba saya samperin dia. Mana tahu minta dipotret. Kan doku. Selamat siang, Pak. Bu. Tukang potret, ngapain di sini? Ngantarin bintang film belajar golf. Bisa saja si Mansur. Kemana saja dia masuk? Golongan bawah, atas. Orangnya paling baik. Anak itu kan sering dimuat di majalah. Betul, Bu. Siapa namanya? Lela. Bapak kok hafal namanya? Amalia. Sutradara, ngapain di sini? Itu bintang film juga kan? Iya, Pak. Amalia yang main film Selangit Mesra. Silakan duduk. Makasih, mau langsung pulang. Yuk, mari. Bu, boleh saya potret buat kenang-kenangan? Alah, buat apa dipotret? Nah, apalah. Ayo ambil, Sur. Baik, Pak. Ayo, Bu. Senyum, lihat sana. Clap, take 3. Clap. Kamera siap? Oke. Kamera. Action. Nggak usah ya. Aku bukan orang gituan. Yang bisa dijual buat om-om yang banyak duitnya. Bukan begitu. Apanya bukan begitu? Cut. Pilih take 2 dan take 3. Sampai jam berapa syuting hari ini? Sampai sore. Mengapa? Pak Kosasi ngundang makan. Mimpi apa dia? Dia mengagumimu. Mansur, sudah banyak sekali kau menolong aku. Aku tidak akan melupakannya. Tapi, janganlah. Jangan salah mengerti, Laila. Aku mengerti kekhawatiranmu. Terima kasih kalau kau mengerti.
sudah datang, Pak. Siapkan minum. Baik, Pak. Selamat malam. Selamat malam. Saya khawatir supir saya tidak menemukan alamat Laila. Saya terlambat pulang karena syuting sampai jam 7 malam. Yang perempuan bintang film ya? Potongan si dia. Silahkan. Pak, saya tunggu di luar saja. Loh, kok gitu? Lalu kami berdua disuruh apa? Rasanya kok lebih satu orang. Rasamu. Jangan macam-macam. Ayo ikut duduk sana. Silahkan. Maafkan saya sebentar. Sur, kok istrinya nggak kelihatan? Mereka nggak tinggal di rumah ini. Pak Kosasi punya 7 rumah segede ini. Oh, hebat benar. Oh, silakan ambil wine. Saya tidak minum minuman keras, Pak. Wine bukan minuman keras. Pembangkit selera. Katanya bintang film tukang minum. Kata siapa, Pak? Kata orang. Kalau kata orang bintang film bisa di-call. Oh ya? Jangan dengar kata orang dong. Bintang film kan ada yang haji juga. Ya, di semua kalangan ada orang yang baik dan kurang baik. Tapi bintang film yang paling banyak disorot, Pak. Tino, Ya, Pak. siapkan makan di kolam renang. Tidak usah disediakan, Bapak tidak makan di rumah. Iya, Bu. Apa Ibu juga tidak makan? Nanti saja, Ibu belum kepingin. Tambah lagi, wine-nya. Terima kasih. Kepala saya mulai pusing. Minum obat kalau pusing. Kepalaku tidak sakit. Karena belum biasa minum, jadi pusing. Oh, maafkan saya kalau begitu. Ah, tidak apa, Pak. Terima kasih Bapak telah mengundang saya. Sur, besok syuting mulai jam berapa? Jam 8 pagi. Kalau begitu, kami permisi dulu, Pak. Baiklah, terima kasih sudah menemani saya makan malam ini. Lela. Kino, Ya, telepon dokter. Aduh, siap. Ayo, bawa ke dalam. Ayo. Iya, Pak. Saya ingin bicara. Mansur, aku ingin mengatakan sesuatu yang selama ini aku rahasiakan padamu. Hamil? Ya. Katanya dia belum kawin. Halo? Hei, Tin, lagi apa kamu? Siapa ini? Ah, setan kamu, Mary. Ngapain telepon malam-malam? Suamimu kapan pulang? Belum ada kepastian. Kapalnya masih di Yokohama. Kesian, pengantin baru ditinggal begitu lama. Biar ditinggal setahun juga nggak apa. Alah, di mulut. Padahal kamu pasti sudah kepingin. Gila kamu. Tin, ada orang ngajak ke night club. Mau nggak? Sejak kapan kamu jadi calo? Orangnya gagah deh. Tidak kalah dengan budiman suamimu. Mary, jangan menggoda aku. Mary, aku ada tamu. Besok kita ngobrol lagi ya. Nanti dulu. Bagaimana dengan laki-laki yang mau sama kamu? Lah buat kamu saja. Kaget. Mengapa tidak kasih kabar? Supaya kau kaget. Silahkan masuk, handsome. Tempatnya kecil, tapi cukupan. Ada kursi, meja makan, televisi, dan itu kamar tidur. Di dalam kamar tidur ada Ranjang.
Persis. Dan Kasurnya empuk dan cukup untuk 2 orang. agak sempit sedikit, tapi menyenangkan. Laila. Pak, dari tadi duduk bangun, mundar-mandir. Ada apa sih? Aku ingin merundingkan sesuatu. Tapi kok berat untuk mengatakannya. Penyakit apa itu? Bu, kita kaya kan? Apa tidak yakin kita memiliki segala-galanya? Tidak segala-galanya, Bu. Kita tidak memiliki anak. Pak, jangan bicarakan soal anak. Justru soal anak yang ingin aku bicarakan. Mari duduk, supaya kita bisa bicara dengan tenang. Ada seorang perempuan sedang hamil, suaminya tidak ada. Mati? Dengar dulu, biar ku jelaskan semua. Mau dengar tidak? Iya, aku kan lagi dengar. Dia seorang gadis, ditipu seorang pemuda. Lalu bunting. Ya, Banyak di Jakarta yang begituan. betul. Tapi umumnya bisa diselesaikan. Tapi yang ini, Mengapa yang ini? dia tidak punya orang tua. Lalu, Bapak mau kawin sama dia? Jangan langsung curiga dong. Habis, mau Bapak apain perempuan itu? Kalau kau setuju, kita pungut anak. Halo? Ya betul. Ada apa, Mansur? Laila? Di rumah sakit mana? Laila, jangan pikirkan yang bukan-bukan. Bapak dan Ibu akan membantumu. Terima kasih, Bu. Bapak. Bapak sudah menceritakan semuanya. Kami akan membantumu. Tenangkanlah hatimu. Mansur, Bapak mau bicara sebentar. Iya, Pak. Maafkan, Mas. Aku telah menyebabkan filmmu terbengkalai. Jangan pikirkan film dulu. Kami akan menunggu sampai kau sembuh. Mansur, usahakan supaya rahasia ini tertutup rapat-rapat. Minta pengertian dari siapa saja demi reputasi Laila. Saya akan berusaha. Dan supaya kau ketahui, kami akan melakukan apa saja untuk menolong Laila dan bayi yang akan dilahirkannya. Sungguh mulia hati Bapak dan Ibu. Bila dia bersedia, kami akan mengangkatnya menjadi anak kami. Terima kasih. Ayo cepat. Yang gagah sedikit jalannya dong. Iya. Selamat siang, Pak. Silakan. Saya perkenalkan dulu, Pak. Saudara Lukito. Duduk. Silakan. Iya. Silakan duduk.
Mansur sudah menceritakan segala-galanya tentang saudara Lukito. Bapak senang. Dan Mansur sudah menceritakan maksud Bapak pada saudara, bukan? Iya. Jadi, saudara Lukito bersedia kawin dengan Lela, anak saya? Bersedia. Tapi, perkawinan ini pro forma. Artinya, saudara Lukito tidak boleh menyentuh Lela, tidak boleh memasuki kamar tidurnya. Jelasnya, tidak boleh bergaul sebagai suami istri. 3 hari sekali datang ke sini, dijemput jam 6 pagi, dan diantar pulang jam 6 sore. Selama di sini, disediakan tempat khusus. Apa kerja saudara? Penyair. Akan Bapak sediakan sebuah kamar, supaya saudara Lukito bisa bersair di situ. Dan yang terpenting adalah 1 minggu setelah bayi lahir, saudara Lukito harus menceraikan Lela. Lalu, saudara Lukito Bapak kirim ke luar negeri kemana saja saudara mau. Paris, New York, Moskow. Pergilah untuk belajar bersair di sana. Bapak akan tanggung biayanya untuk 1 tahun. Setuju? Setuju. Semua syarat itu akan dibuat di hadapan notaris. Di sini banyak burung. Cari burung yang bisa dimakan. Burung apa saja. Pokoknya tembak. Tidak bisa dimakan ya dibuang. Sadis kau, Bud. Kasihan kan? Burung juga punya nyawa. Alah, nyawa burung pakai dikasihani. Nyawa manusia saja sekarang dipermainkan orang. Kau ada bakat untuk jadi algojo, Bud. Lela, Ibu bawa makanan kesenanganmu. Terima kasih, Bu. Biar Ibu bawa ke dalam. Lela, kau ingin ngomong-ngomong dengan dia? Kalau dia bicara bersyair melulu. Tapi dia baik, Ayah. Dan tidak pernah menyentuh Laila. Suami yang baik. Ayah, boleh tidak Mansur membantu Laila? Oh, kalau dia mau, ayah akan senang sekali. Malah kalau Mansur mau jadi sekretarismu, ayah akan kasih dia gaji yang besar. Masya Allah, begitu besar dendamu pada Budiman. Pokoknya, Sur, kamu pergi ke Surabaya. Cari alamatnya sampai ketemu. Kalau sudah ketemu, si Budiman harus diberhentikan dari pekerjaannya. bagaimana caranya? Mansur, kamu bisa mengangkat aku jadi foto model yang top sampai jadi bintang film. Masa untuk menjatuhkan si Budiman, kamu tidak tahu jalan? Berapapun biaya untuk ini, aku sediakan. Budi! Mengapa, Tin? Hah? Kenapa? Kepleset, Bud. Aduh, hati-hati. Kau kan sedang mengandung. Bud, bawa aku ke dokter. Jangan-jangan kandunganku gugur.
Sudah sampai? Sampai kemana? Surabaya. Baru lewat Cirebon. Cirebon. Sungguh Laila, maafkanlah aku. Di bawah kuasamu, di sisi kebesaranmu, engkau ibarat air, aku ibarat kayu. Air terus mengalir, menghanyutkan kayu. Berilah silang namaku pada anakmu tersayang. Doaku menyertainya selalu. Semoga umurnya panjang dan kau kuceraikan dengan talak 3. Nak Lupi, hati Bapak terharu. Kau telah menunaikan tugasmu dengan jujur. Kapan kau ingin berangkat ke luar negeri? Terserah Bapak. Tiada halangan bagi saya. Saya hidup sebatang kara di dunia ini. Tiada orang tua. Baiklah, paspormu sudah siap dan traveler cek $15.000 Amerika sudah Bapak persiapkan. Kapan kau pulang? Tadi malam, saya kesini, Laila sudah tidur. Silakan duduk. Ya. Bagaimana hasilnya? Budiman sudah kawin, tapi masih bekerja sebagai nahoda. Siapa istrinya? Bekas sekretaris direksi perusahaan tempat dia bekerja. Apa mereka hidup bahagia? Wah, saya tidak selidiki sejauh itu. Selidiki, goblok. Pergi lagi ke Surabaya hari ini juga. Hari ini juga? Aku tidak peduli bagaimana caranya kau melakukannya. Pokoknya Budiman diberhentikan. Nih, berangkat pakai kapal terbang. Kalau tidak cukup 2 juta, telegram. Nanti aku kirim lagi. Keputusan ini sewenang-wenang. Aku diberhentikan karena ada yang memfitnah. Bud, bagaimana kalau aku pergi protes? Kan aku bekas sekretaris direksi di sana. Jangan. Aku masih punya harga diri. Bukan di perusahaan itu saja aku dapat cari makan. Kita akan disuruh pindah dari mes ini. Jangan khawatir, sayang. Banyak perusahaan yang pasti bersedia menerima aku. Aku tidak khawatir. Mudah-mudahan keadaan begini akan segera berakhir. Aku gembira kau dapat memahami keadaan. Saya diminta datang oleh Nyonya. Duduk dulu, saya kasih tahu Nyonya. Iya. Bikin minum. Baik. Laila panggil saya. Ya, Ada keperluan penting. iya. Kau pergi lagi ke Surabaya. Urusan apa lagi? Kan Budiman sudah diberhentikan. Usahakan supaya semua perusahaan pelayaran menutup pintunya untuk manusia yang satu itu. Berapapun ongkosnya, tidak menjadi soal. Oh. Boleh saya tahu alasannya? Ada instruksi supaya kami tidak menerima pegawai baru. Sebabnya? Saya kurang tahu. Permisi.
Ada tamu untuk Bapak. Tanyakan nama dan apa keperluannya. Nama Anda dan apa keperluannya? Budiman, pekerjaan nakoda, melamar kerja. Budiman, nahoda, melamar kerja. Selesaikan saja di situ. Jangan sampai dia masuk. Maaf, tidak ada lowongan. Sudah 10 perusahaan menolak Budiman. Jadi, dia nganggur dong. Biar dia rasain. Kasihan Budiman. Kasihan. Tutup semua lubang buat dia di bumi ini. Kau terlalu keras. Mengapa menghukum dia begitu kejam? Kejam. Apa yang telah dia lakukan terhadap diriku lebih biadab daripada anjing. Mansur, ganjil terus dia. Coba lihat, kemana dia mau pergi? Tini, pagi-pagi kau sudah mabuk. Mabuk Brembali, mabuk dalam negeri, mabuk murah. Pikir dong sedikit. Aku sudah lama nganggur. Aku juga sudah lama nganggur. Tidak pernah kau sentuh lagi. Apa yang kau harap kulakukan, ha? Kerja. Dulu kau hebat. Sekarang apa? Jadi kuli kapal pun kau tidak laku. Diam! Perutku tidak bisa diam. Hebat pukulanmu sekarang, Lela. Kau sudah boleh ikut bertanding. Siapa yang ajarnya? Iya deh, bapaknya sendiri yang ngajar. Ayo, giliran ibu sekarang. Jangan mau kalah sama anaknya. Aku kan sudah tua. Tenaga juga sudah kurang. Lela, tanggal 26 nanti hari ulang tahun. Kau ingin hadiah apa dari ayah? Bagus, Bu. On. Nih. Bu, mau dibelikan apa untuk anakmu ulang tahun? Lela mau apa? Apa ya? Lela sudah memiliki segala-galanya. Hidup laut! Hidup Jakarta! Bun, apa lagi, Bun? Aduh, pusing. Bun, turun, ah. Tin, kita ke Jakarta. Mau tambah pengangguran di Jakarta? Tidak, aku ditawarin kerja oleh satu keluarga yang kaya raya. Kerja apa? Kerjanya sebenarnya kurang cocok dengan keahlianku. Jadi apa? Cuma nyupir kapal pesiar. Tapi gaji yang ditawarkan gede, Tin. Melebihi gaji nakoda kapal besar. Dapat rumah gratis. Dan kalau kerja malam, dapat ekstra. Ayo, kita segera berangkat ke Jakarta. Kalau di Jakarta nanti jadinya terbalik bagaimana? Apanya yang terbalik? Kereta api. Maksudku, kau gagal. Lalu bagaimana kita? Inilah perempuan, selalu macam-macam, menghayal yang bukan-bukan. Pokoknya begini, kau terima beres sajalah. Kalau tidak beres? Beres. Kalau tidak beres? Beres. Silahkan tunggu di sana sebentar. Baik. Istrinya di mana? Sudah diantar ke rumah yang disediakan untuk mereka. Mansur, Ya, suruh dia menghadap saya. baik.
Saudara diminta menghadap. Baik. Selamat siang. Silakan duduk. Silakan. Saya dengar Anda seorang nahoda yang banyak pengalaman. Dalam soal-soal tertentu, iya. Pengalaman saudara yang saya sewa. Kapalnya tidak besar, hanya sebuah kapal pesiar. Saya dengar saya juga bertugas sebagai supir Nyonya. Tidak disebut supir. Ada istilah lain. Tidak jadi soal. Saya bersedia jadi supir Nyonya. Semua syarat kerja dituangkan dalam sebuah kontrak yang harus saudara tanda tangani. Sekretaris saya akan mengurus semuanya. Baiklah, kita langsung membicarakan syarat-syarat yang harus Anda taati selama bekerja pada Nyonya. Silakan duduk. Terima kasih. Yang terpenting Anda harus selalu ingat, Anda tidak boleh bicara dengan Nyonya kalau tidak diajak bicara. Tidak boleh membantah dan tidak boleh terlalu lama memandang wajah Nyonya. Lagaknya bukan main. Tidak boleh diajak bicara dan tidak boleh dipandang. Cantik orangnya. Gayanya kayak bintang film. Tapi mirip sekali dengan seorang perempuan yang pernah ku kenal. Cuma yang ini kaya raya. Dan yang itu anak terlantar dan tolol. Memang aku tolol, tapi dia lebih bodoh daripada kerbau. Selamat pagi, Nyonya. Apa tugas saya hari ini, Nyonya? Mansur, ajarkan dia. Siapa namanya? Nama saya Budiman. Ajarkan supaya dia tidak bicara sebelum aku tanya. Pasal 10 dalam kontrak berbunyi, tidak boleh bicara dengan Nyonya kalau tidak diajak bicara. Suster, bawa kereta bayi ke taman. Saya dorong. Jangan, nanti dimarah Nyonya. Bapaknya mana? Bapak siapa? Bayi ini. Keluar negeri. Suster, bawa masuk anak saya ke dalam. Baik. Keadaan cuaca akan buruk. Berbahaya kalau kita tidak berangkat sekarang. Jangan kasih komentar sebelum aku tanya. Markona. Markona, mengapa kau lakukan ini semua? Jangan kurang ajar. Aku bukan Markona. Kalau mau balas dendam, jangan cara begini. Ingat, kamu pegawaiku. Kasih aku kesempatan untuk bicara. Bajingan. Kau telah menipu aku. Kau suruh aku menunggu. Setelah kau tinggalkan benih dalam rahimku. Kau suruh aku beli baju pengantin. Karena kita segera akan kawin. Berbulan aku menunggu. Menunggu.
menunggu sambil memeluk baju pengantin ini. Tapi kau tak pernah kembali. Aku tidak pernah berniat untuk menipumu. Keadaan yang telah merubah segala-galanya. Manusia yang merubah keadaan. Karena manusia punya otak dan perasaan. Kau telah merubah dirimu. Dan aku pun telah merubah nasibku. Seperti yang kau lihat sekarang. Dulu kita terikat oleh satu perasaan yang sama. Sekarang hubungan kita adalah majikan dan buruh. Keluar dari kamarku. Markona, apa bayi itu anak kita? Keluar kau dari kamarku. Aku tetap mencintaimu. Mana cucu saya? Lagi bobo, Bu. Lela? Ada di dalam. Selamat siang, Kapten. Selamat siang. Bagaimana? Betah kerja di sini? Boleh juga, Pak. Kalau kurang apa-apa kasih tahu Lela. Iya, Bu. Lela? Iya, Bu. Mana cucu ibu? Ulfi bobo, Bu. Ayah mau bicara. Selamat pagi, Ayah. Lela, ayah dan ibu mau ke Eropa untuk 3 minggu. Sebenarnya ayah ingin mengajak kau ikut. Tapi bagaimana Ulfi? Kasihan ditinggalkan. Biar lain kali saja, Ayah. Ulfi belum bisa ditinggalkan. Tuh, kakek tuh. Dah, Opa. Oh, sini Opa gendong ya. Nanti diompol. Sini, sini. Sini Opa gendong dulu. Sini. Tuh, Kapten Budiman. Gendong Ulfi kan? Jangan, Bu. Sini, nanti dia sakit. Biar digendong Kapten sebentar. Ulfi pasti senang. Lela? Kenapa? Ulfi jangan sampai disentuh sama kapten kapal itu. Jangan pegang aku. Markona. Aku bukan Markona. Markona sudah mati. Sudah kau siksa dia sampai mati. Markona, kau terlalu menghina aku. Kau perlakukan aku seperti binatang. Memang kau binatang. Anjing lebih baik akhlaknya daripada kamu. Hentikan menyiksa aku. Aku tidak pernah mengemis minta dikasihani. Markona. Kau dapat kujerumuskan ke dalam penjara kalau kau berbuat nekat. Atau kau biarkan aku tetap berada di sampingmu. Dan diam-diam kita bina kembali cinta kita seperti dulu. tidak. Kau tetap mencintai aku. Aku benci padamu. Kau membohongi dirimu sendiri.
Tini. Aduh. Tini. Kau minum lagi tadi malam ya? Ya, tadi malam aku tidur sama botol. Dan kau tidur sama majikanmu. Hebat dia, ha? Mana lebih hebat dari aku? Masa aku kalah sama janda tengik itu? Ayo ke kamar. Akan kubuktikan siapa lebih hebat. Brengsek kau sekarang. Karena kau sudah bosan sama aku. Kalau iya mau apa? Mau cerai? Tidak, kau tak akan kulepaskan. Mengapa kau curigai aku sama dia? Karena aku masih mencintaimu. Dan aku tidak ingin kau jatuh ke tangan perempuan itu. Budi, mari kita pulang ke Surabaya. Aku merasa lebih tentram di sana. Aku lebih tentram di sini. Kalau kau mau pulang, pulang saja sendiri. Gak usah ya. Keenakan sendiri. Bisa siang malam sama dia. Kau cari gara-gara ya? Ya, gara-gara janda kaya. Apa yang jatuh, Nyonya? Suster, pungut ini. Jaga Ulfi, jangan dibawa keluar. Saya mau tidur. Mana Ulfi? Di kamar baby ya? Tidak, Tuan. Di kamar Nyonya. Tuan, jangan naik ke atas. Nyonya lagi tidur. Ini buat beli BH. Maaf, aku telah lancang masuk ke kamar tidurmu. Ada soal penting yang ingin kusampaikan. Mengapa tidak tunggu di bawah? Aku bertengkar dengan istriku. Soal apa? Dia mencurigai aku ada hubungan dengan kau. Memang naluri perempuan tajam sekali. Lalu, apa yang akan kau lakukan terhadap dia? Menceraikannya. Lalu, Kita kawin. mimpi. Kau bisa membiayai hidupku. Mana yang lebih kau pentingkan? Harta atau cinta? Kedua-duanya, tanpa yang satu, yang lain tidak jalan. Tapi kau telah memiliki yang satu. Tinggal melengkapi dengan yang satunya. Dan yang satunya itu ada padaku. Seperti dulu. Tidak. Cintaku sekarang sudah dewasa. Bagaimana kau akan membuktikannya? Sebagai bukti, akan kuceraikan istriku. Tidak, aku tidak mau cerai. Hidup kita sudah seperti dalam neraka. Mau diapakan lagi? Biarin kita sama-sama dalam neraka. Daripada kau enak sendiri dalam sorga si janda itu. Jangan menghina dia. Dia tidak bersalah. Aku tidak ada maksud apa-apa sama dia. Tidak ada apa-apa. Jangan mencurigai aku. Kau nginap di Pulau Duaan sama dia, apa maksudnya? Aku hanya menjalankan tugasku sebagai pegawainya. Tugas sudah dalam. Sini botol itu. Kalau pecah nanti tanganmu luka. Akan ku gores mukamu biar cacat. Supaya perempuan itu tidak menyukai kau lagi. Tini, tidak ada gunanya kau berbuat senekat itu. Kalau kau benar-benar ingin pulang ke Surabaya, baiklah, kita pulang. Dan bagaimana keinginanmu? Apa aku harus berhenti dari pekerjaan sekarang? Ya. Baiklah, aku akan berhenti. Bud, tidur yuk. Aku belum ngantuk. Aku tidak ingin suami yang ngantuk. Aku inginkan suami seperti dulu, hangat, penuh vitalitas. Yuk. Ayo. Ayo, Bud.
antara tempat-tempat yang kukatakan tadi, kau pilih yang mana? Belum lagi dilihat bagaimana memilihnya. Maksudku, kau ingin melihat yang mana? Yang bagus yang mana? Semuanya juga bagus. Pelabuhan Ratu, Tangkuban Perahu. Kau pilih yang mana? Bawalah aku ke tempat yang terindah, Bud. Indah sekali. Mau turun ke kawah? Mengerikan, Bud. Kalau sudah sampai di bawah, menyenangkan sekali. Ayo kita coba. Takut Jangan takut. Aku pegang. Kalau lepas? Jangan sampai lepas. Copot sepatumu, nanti kepleset. Kita lihat-lihat tempat lain saja dulu. Loh, tinggal turun saja sedikit lagi kok mundur. Ayo dong. Ayo, copot sepatunya. Jangan takut. Ih, ngeri, Bud. Di mana ini? Nyonya berada di tempat yang aman. Tolong saya. Jangan takut. Tenang, Nyonya. Suami Nyonya akan menjaga. Tolong. Diam. Saya mau pulang. Lepaskan. Diam. Tidak, jangan, tidak mau. Nanti kalau dia bangun akan tenang. Terima kasih, dokter. Selamat malam. Selamat malam.
Aku disuruh Nyonya mengambil Ulfi untuk dibawa ke Taman Ria. Aku disuruh Nyonya mengambil Ulfi. Malam-malam begini, Ada pertandingan bayi-bayi sehat di Taman Ria. ada surat dari Nyonya. Aku kan orang kepercayaan Nyonya. Masa pakai surat segala? Ulfi sudah tidur, Tuan. Tidak apa, nanti juga dia bisa tidur lagi di sana. Suster tidak usah ikut. Nanti Nyonya marah, Tuan. Aku tanggung jawab. Tidak usah khawatir. Jaga rumah. Suster tidak ikut, Tuan. Tidak perlu. Ayo buka pintu. Mengapa suster tidak ikut? Kan kasihan bayi dibawa begitu. Aneh, Nyonya. Masa disuruh bawa Ulfi malam-malam? Mengapa suster di luar? Ulfi sudah tidur? Katanya Ulfi Nyonya suruh ambil. Suruh ambil. Siapa yang ambil? Tuan Budiman. Dibawa kemana? Katanya Nyonya suruh bawa ke Taman Ria. Ya Tuhan, lindungilah anakku. Bodoh! Kamu orang bodoh! Cepat lapor polisi! Ona tersayang, maaf sebesar-besarnya. Aku telah mengambil Ulfi anakku, anak kita, untuk kuperlihatkan kepada Sutini yang membandel tidak mau diceraikan. Bila dia melihat anak kita, dia pasti mau mengalah dan mengembalikan aku kepadamu. Datanglah ke alamat yang kutulis di bawah ini, supaya kau dapat menyaksikan perceraian kami. Ya Tuhan, lindungilah anakku. Ini, kau kunci pintu ya. Ini, buka pintu. Kita berangkat malam ini juga. Pulang ke Surabaya. Bohong, penipu, pembunuh. Tini, Jangan dekat. Kau mau membunuh aku supaya bisa kawin sama janda tengik itu. Tapi tipu muslihatmu yang jahat itu tidak akan berhasil. Golok ini akan mencabut nyawamu. Tini, kau akan masuk penjara kalau melakukan pembunuhan. Oh, kalau kau yang membunuh aku bisa bebas dari penjara ya? Setan. Baiklah, kau boleh mencurigai aku. Tapi, terhadap bayi ini, apa kau tidak kasihan? Anak siapa itu?
Anakku, anak Laila majikanku. Haram jada. Coba lihat nomor berapa? Tidak kelihatan nomornya. Betul, itu mobil yang saya belikan buat dia. Jahanam. Sini, tapi bayi ini tidak berdosa. Tapi kau jahanam. Rasakan. Biar saya berusaha membujuknya dulu, Pak. Baik, kami akan mengawasi dari luar. Kau tidak bisa lolos lagi. Tini, kasihani aku dan bayi ini. Apa ada perasaan kasihan di hatimu waktu kau mau membunuh aku di tangkuban perahu? Jawab. Tini, kau jangan main gila, Tini. Kau yang gila. Kalau kau tidak kesian padaku, tapi tolong, bayi ini jangan diapa-apakan. Anak jada. Kau mau jadi algojo ya? Takut mati. Dulu kau pernah bilang, buat apa kasihan sama nyawa burung? Nyawa manusia pun dipermainkan orang. Sekarang akan kupermainkan nyawamu. Kubunuh kau. Sudah, Tini. Lihat, Tini. Hentikan! Serahkan golok itu. Siapa kalian? Mau apa? Kami polisi. Tangkap ini orang, Pak. Dia mau membunuh saya. Serahkan soal ini pada kami. Kami minta saudara ikut bersama kami. Nyonya juga.